Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang PPKS. Hal ini merupakan tanggung jawab kami sebagai sivitas akademika merespon situasi pada saat ini di mana terjadi fenomena-fenomena terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin muncul ke permukaan di perguruan tinggi, yang mana kami melihatnya bahwa respon yang diberikan oleh perguruan tinggi dan juga oleh negara, saya kira belum cukup memadai dalam konteks untuk memberikan perlindungan, terutama kepada perempuan dan secara umum kepada mahasiswa sivitas akademika. Ini menjadi keprihatinan kami dan kita semuanya tentunya. Dan oleh sebab itu maka ketika Kementerian Dikbudristek mengeluarkan Permendikbudristek tahun 2021 terkait dengan PPKS, maka kami mendukungnya begitu sebagai salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negara, khususnya para sivitas akademika, dari setiap tindakan kekerasan, khususnya adalah kekerasan seksual. Tentu yang muncul di publik kemudian terjadi fenomena pro kontra, bahkan ada beberapa elemen masyarakat yang kontra atau tidak bisa menerima hadirnya dari Permendikbudristek ini. Tentunya ini merupakan salah satu proses yang harus kita lewati, bahwa di publik itu biasa terdapat kontroversial karena berbagai macam alasan ya, karena soal pemahaman, latar belakang, begitu. Dan oleh sebab itu maka Serikat Pengajar HAM sebagai tempat berkumpulnya para akademisi yang mempunyai concern di bidang pengajaran pendidikan hak asasi manusia dan juga concern terkait dengan bagaimana dunia perguruan tinggi ikut atau wajib dalam konteks pemajuan hak asasi manusia. Ya, kemudian kami bersama-sama menyusun sebuah opinium, menyusun sebuah respon terhadap Permendikbudristek PPKS sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan terhadap sivitas akademika dari tindakan kekerasan seksual. Oleh sebab itu maka selanjutnya rekan kami secara berurutan akan menyampaikan pernyataan kami ya, terhadap Permendikbud PPKS. Silahkan untuk Mbak atau Ibu Rosnida Sari menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran pers, Serikat Pengajar HAM Indonesia, Sepaham Indonesia, tentang mendukung upaya negara menghentikan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Menyimak perkembangan dan dinamika atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Permendikbudristek PPKS, Serikat Pengajar HAM Indonesia menilai bahwa pertama, secara empiris, riset dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menempati urutan pertama dalam dunia pendidikan, yaitu sebesar 27% selama periode 2015-2020. Bahkan, dari kasus-kasus kekerasan seksual di kampus yang terbongkar akhir-akhir ini menunjukkan adanya fenomena puncak gunung es, sehingga hal ini sangat meresahkan masyarakat. Kasus kekerasan seksual, khususnya di kampus, telah membawa dampak yang luar biasa merusak bagi korban,
menimbulkan rasa ketakutan pada publik, khususnya sivitas akademika, menyerang kehormatan korban dan dunia pendidikan, serta merendahkan harkat dan martabat korban beserta keluarganya. Kedua, secara sosiologis yuridis, relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, kelemahan atau ketiadaan norma hukum yang dapat digunakan secara dasar untuk menindak pelaku, tidak optimalnya daya kerja norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, budaya patriarki yang kuat, serta budaya permisif di perguruan tinggi, merupakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pembiaran kekerasan seksual di kampus, sehingga terus-menerus membawa korban. Ketiga, secara yuridis, perguruan tinggi wajib menjalankan perintah undang-undang dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap sivitas akademika di lingkungannya menghormati hak asasi manusia, melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, menghentikan serta mengambil langkah-langkah cepat apabila kekerasan seksual terjadi dalam relasi antara sivitas akademika tersebut. Selanjutnya keempat, saya persilakan Cik Li Pratiwi untuk membacakan. Terima kasih. Saya lanjutkan. Keempat, secara filosofis yuridis, negara, khususnya pemerintah, memiliki kewajiban konstitusional sebagaimana pasal 28I ayat 4, pasal 28G, untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi setiap orang, berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, serta bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Kelima, secara faktual, praktek-praktek baik atau best practice, upaya pencegahan kekerasan seksual bukanlah barang baru, namun telah lama dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dengan memberdayakan lembaga perlindungan perempuan dan anak, Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum atau BKPH perguruan tinggi, namun perlu didorong agar hal ini juga mampu dilakukan oleh perguruan tinggi lain di seluruh Indonesia. Keenam, secara yuridis normatif, keberadaan Permendikbudristek PPKS adalah bentuk tindakan hukum yang konkret dari pemerintah untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi, yang mana hal ini merupakan amanah konstitusi dan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketujuh, secara sosiologis, berbagai kalangan mengakui bahwa keberadaan Permendikbud PPKS ini memiliki tujuan yang positif dalam mencegah kekerasan seksual di kampus dan layak mendapatkan dukungan. Sedangkan secara yuridis normatif, bahwa keberadaan frase dengan persetujuan korban dalam konsep kekerasan seksual yang dikhawatirkan mendorong seks bebas merupakan pandangan yang sempit dan keliru, tidak memahami substansi Permendikbud PPKS secara komprehensif, serta tidak memiliki basis argumen yang memadai. Selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Berdasarkan fakta empiris, sosiologis, yuridis, dan filosofis di atas, maka kami sepaham Indonesia, pertama, menyatakan secara penuh mendukung keberadaan Permendikbudristek PPKS yang merupakan terobosan hukum yang cepat dan progresif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Keberadaan Permendikbudristek PPKS tidak akan merusak atau mencegah berbagai norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama yang selama ini hidup dan tumbuh di masyarakat, melainkan menjadi penguat norma-norma tersebut. Kedua, kami mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk meneruskan penerapan Permendikbudristek PPKS dengan segera bekerja sama dengan berbagai pihak serta para ahli yang relevan untuk menyiapkan segala sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalankan visi Permendikbudristek PPKS, serta terus-menerus melakukan sosialisasi terhadap isi Permendikbudristek PPKS sehingga tidak disalahpahami oleh masyarakat. Ketiga, kami menghimbau agar masyarakat secara bersama-sama menjadi bagian dalam upaya memerangi kekerasan seksual di perguruan tinggi, mengingat bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan keji yang merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan, serta norma agama. Demikian, Malang 1 Desember 2021, Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia. Baik, terima kasih kepada rekan Rusdidasari, rekan Cekli Pratiwi, dan Manunggal Wardaya telah menyampaikan press release dari Sepaham terhadap dukungan kepada Permendikbudristek nomor 30 2021 tentang PPKS. Press release ini juga didukung oleh 15 pusat studi hak asasi manusia dan juga pusat studi gender, pusat studi wanita dari berbagai macam kampus di Indonesia. Dari Medan, kemudian Jawa, Banjarmasin, Mataram. Jadi intinya kami yang ada di kampus mempunyai tanggung jawab moral, kewajiban untuk memberikan support ketika negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan sivitas akademika dari tindak kekerasan seksual. Jadi seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan media, saya persilahkan. Draft dari konferensi pers juga sudah saya share di chat ya. Jadi nanti di situ ada juga kontak person kalau menginginkan atau ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih Pak Muktiono. Perkenalkan saya Lufiana dari konde.co. Pak Muti, saya mau tanya soal ini. Apakah dukungan ini itu juga dukungan dari kampus yang akan segera membentuk satgas gitu, atau ini dorongan dari beberapa dosen gitu, atau atas nama kampus yang sudah siap membentuk satgas dari Permendikbud ini? Begitu Pak Muktiono, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Jadi kami dari Sepaham menyadari bahwa ada semacam keragaman ketersediaan resource ya di kampus-kampus untuk memenuhi tuntutan dari Permendikbudristek 30 2021 ini begitu ya. Oleh karena itu setelah mengeluarkan Permendikbudristek ini seharusnya pihak kementerian juga mempersiapkan asistensi begitu ya terhadap setiap kampus. Mungkin bagi mereka yang tidak punya cukup sumber daya itu harus didorong atau dibantu untuk membentuk satgas itu begitu. Karena memang dalam konteks praktisnya tidak mudah gitu untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual karena tanpa bantuan dari sebuah tim khusus maka ya seperti sekarang ini kasus-kasus banyak yang bahkan justru korban itu mengalami juga kriminalisasi begitu. Jadi Permendikbud tidak cukup sebagai sebuah aturan saja begitu. Dia juga harus dilengkapi dengan aspek pelembagaannya, kemudian juga harus ada prosedur yang jelas begitu, policy yang jelas, kemudian bagaimana penerapannya. Jadi itu yang kemudian menjadi salah satu
pesan atau rekomendasi kami kepada Permendikbud. Jadi harus ada follow up, dan sepaham tentu tidak sebatas pada konferensi pers atau pernyataan publik ini saja, tetapi ke depan juga akan terus memantau, akan terus berkomunikasi dengan stakeholders, khususnya kementerian, supaya Permendikbud ini benar-benar sampai kepada perwujudannya gitu. Jadi tidak sebatas kepada norma saja. Itu kira-kira. Terima kasih, Pak. Silakan kalau mungkin ada yang lainnya atau ada yang menambahkan dari teman-teman sepaham. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk konferensi pers pada siang hari ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman media, teman-teman Sivitas Akademika yang sudah hadir, teman-teman sepaham pada siang hari ini. Harapan kami semoga apa yang kami lakukan ini dapat berkontribusi agar perlindungan negara terhadap Sivitas Akademika, terhadap korban dari tindakan kekerasan segera dapat diakhiri. Begitu, terima kasih. Dengan demikian saya kira sudah cukup dan saya akhiri untuk konferensi pers pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk mahasiswa UNSUD yang sudah datang. Luar biasa. Makasih Bu Dian ya. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih, Bu Dian. Terima Sekli, Pak kasih. Manunggal, Mas Kasih, Mirza. Pak Ketua, Mas. Sama-sama, Mas. Aku live ya. Ya, yuk. terima kasih. Bye. Iya. Mbak Inge. Iya, Mbak Dewi. Oh ya, Mbak. Kawan-kawan. Oh, Ya, terima kasih. Baik. Mirza, baik-baik ya. Ya, Mas. Ya. Aman-aman. Waktunya tidur, Mas. Sudah malam. Iya, waktunya tidur. Oke. Thank you ya. 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 Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.